Ini namanya stay. Tunggu. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Indonesian Art Worker. Jadi beberapa saat yang lalu ada yang komentar seperti ini. Untuk mewarnai gambar anime, peralatan yang paling terkenal, yang paling tersohor, yang paling keren untuk dipakai itu adalah marker dengan nama brandnya Copic. Tapi Copic marker ini harganya cukup mahal, bukan cukup mahal sih, sangat mahal menurut saya. Itu harganya bisa dari 700.000 sampai 3 jutaan lah. Itu pun warnanya belum lengkap. Dan kalau kalian mau mewarnai gambar anime, sebenarnya Faber-Castell itu sudah cukup bagus yang 48 warna. Tapi untuk menggambar anime dan mewarnai menggunakan Faber-Castell itu butuh waktu yang cukup lama, karena harus diwarnai perlahan, layer per layer, gitu-gitulah. Sementara Copic itu pilihan warnanya itu sangat banyak, dan juga hasil warna yang dia berikan juga bisa lebih mudah untuk diratakan. Gimana sih jelasinnya ya, gitulah. Dan ini dia bagaimana saya mewarnai gambar anime menggunakan cat air atau watercolor. Check this out. Ini adalah beberapa gambar anime yang saya warnai menggunakan pensil warna, yaitu Faber-Castell. Itu paling saya sarankan sih untuk sejauh ini, karena harganya tuh terjangkau dan juga bisa memberikan hasil yang maksimal. Banyak sih di luar sana penggila gambar anime tuh yang hasilnya jauh lebih rapi, lebih bagus. Kalau saya di sini masih banyak yang berantakan ya. Jadi ya karena ternyata saya tidak terlalu menjiwai mewarnai gambar anime itu sendiri, tapi tetap menyenangkan kok. Jadi teman-teman yang mau gambar anime, mau mewarnai gambar anime atau mau bikin fan art gitu, jangan pernah berhenti, karena itu tetap seru buat kalian lakukan, dan itu juga menambah skill kita untuk mewarnai sesuatu. Saya yakin banyak di luar sana yang mewarnai lebih detail dan lebih lama, jadi udah nggak kelihatan, bahkan udah nggak kelihatan gambar animenya itu menggunakan pensil. Kali ini saya akan coba gambar yang ini lagi. Ini namanya Kurapika. Ini adalah tokoh kartun anime dari film Hunter x Hunter. Jadi film Hunter x Hunter itu adalah film anime yang paling saya sukai. Bahkan sampai sekarang saya masih suka nonton ulang filmnya. Meskipun sayang banget Sensei Yoshihiro Togashi itu ya sering hiatus karena ya dia juga sakit sih. Untuk watercolor sendiri kita nggak bisa pakai sembarang kertas. Kita butuh kertas khusus untuk watercolor. Kalau kalian belum lihat review buku ini, pengen tahu perihal detail buku ini, bisa langsung cek aja di video ini di sini. Sketsa pulpennya udah jadi. Sekarang kita tinggal mewarnai. Pertama kita siapkan dulu semangkuk air, kuas, cat airnya, lalu palet dan sebuah kertas untuk mengetes warna sebelum kita gunakan, supaya kita meminimalisir kesalahan kita ketika memilih warna yang akan digunakan. Di sini saya pakai kertas bekas nih untuk cek warnanya. Ada baiknya kita mulai dengan warna yang paling cerah, kemudian lanjut ke warna yang lebih gelap. Karena kalau misalnya kita udah taruh warna yang gelap, warna yang cerah itu susah untuk dapat tempat. Yang susah jelasinnya. Pokoknya misalnya saya udah mulai warna yang gelap, terus dia mengambil sedikit area warna yang terang, akhirnya warna yang terang itu nanti ketika kita ingin menutupi warna yang lebih gelap pasti susah. Tapi kalau misalnya kita warna dengan warna yang paling terang terlebih dahulu, bukan terang sih, cerah. Jadi cerah, bukan tajam, bukan yang gelap. Kita mulai yang paling cerah, yang paling pudar, supaya kalaupun dia ngambil area gambar yang harusnya diwarnai lebih gelap, pas kita mau nutupin dengan warna yang gelap itu tadi, tidak akan kesulitan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Lanjut, di sini saya lihat warna yang paling cerah itu ada di bagian wajah. Pertama kita cek dulu warna yang akan kita gunakan.
Lalu langsung aja kita warnai perlahan. Nah, untuk cat air sendiri, pewarnaannya itu kudu banyak sabar. Karena misalnya saya sudah warnai bagian ini, saya harus tunggu sampai dia kering, kemudian lanjut ke pewarnaan selanjutnya. Kalau misalnya dia belum kering terus kita timpal ke warna yang lain, mungkin di perbatasan akan ada terjadi semacam chaos. Nah, sekarang proses pewarnaannya sudah selesai dan seperti inilah hasilnya. Nah, ini yang menggunakan pensil, itu yang menggunakan watercolor. Kesimpulannya, untuk menggunakan watercolor pas mewarnai gambar anime itu sangat bisa banget sih sebenarnya. Meskipun ya risikonya di situ tadi, pas kita harus nunggu biar dia kering. Saya sih bersyukur karena di sini kebetulan ada hair dryer bekas kemarin saya belajar sablon, dan ini bisa bantu banget buat mengeringkan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, mulai dari pemilihan kertas. Kita butuh kertas yang khusus untuk watercolor karena itu lebih mempermudah dan membuat hasilnya tuh lebih bagus. Itu adalah hal yang penting dan sekaligus kekurangan buat watercolor sendiri, karena menggunakan kertas biasa untuk mewarnai watercolor itu cukup berisiko. Kertas biasa itu lebih tipis, kemudian agak susah nyerap, dan karena tipis juga dia gampang robek. Pengalaman saya sih seperti itu, kertasnya gampang rusak. Kemudian yang kedua, pas pemilihan warna. Pemilihan warna itu harus kita tes baik-baik, bahkan setelah dites kita tunggu sampai kering. Cat air kekurangannya itu, pas kita aplikasikan ke kertas, warnanya itu beda pas dia masih basah sama dia sudah kering. Yang ketiga, kita harus sering mencuci kuas. Jangan sampai masih ada kandungan warna lain di bulu-bulu kuas, terus kita mau pakai warna lain. Yang terakhir, kalian bisa siapkan tisu atau kain mungkin ya, biar nggak buang-buang buat membersihkan kuas. Dan juga tisu ini membantu kalau misalnya kalian melakukan sedikit kesalahan, jangan tunggu sampai kering, kalian langsung tempelkan tisu biar cat airnya meresap kembali ke tisu dan itu seolah-olah berhasil terhapus. Nggak benar-benar terhapus sih, tapi bisa mengurangi kesalahan yang terjadi di gambar watercolor, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, mewarnai menggunakan watercolor untuk gambar anime itu bisa banget. Yang penting kita mau coba dan kita mau bersabar untuk nunggu tiap warnanya kering sebelum kita pakai warna yang lain. Itu dia tadi bagaimana saya mewarnai anime menggunakan watercolor. Jadi kunci pentingnya itu ada dua. Yang pertama, mungkin kalian harus stok kertas khusus watercolor, karena menggunakan kertas biasa itu sangat tidak saya sarankan karena hasilnya beda banget. Dan yang kedua, harus lebih punya banyak kesabaran. Pas kita menyelesaikan suatu tahap atau suatu bagian untuk diwarnai, kita harus tunggu sampai benar-benar kering untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya dia belum kering, warnanya akan kacau balau. Thank you buat yang udah request, dan yang sudah pernah request tapi belum terjawab, silahkan isi lagi di kolom komentar. Saya akan coba jawab sebisa saya dan sepengetahuan saya lah. Itu aja buat video kali ini. Thanks for watching. Keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita masih dalam keadaan menghadapi pandemik. Apalagi sekarang sudah ada PSBB di daerah DKI. Gak tahu kalau daerah lain udah mulai apa enggak. Ya sebisa mungkin teman-teman taati peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan juga arahan yang diberikan tim medis, karena itulah kedua pihak yang sekarang
bisa mengendalikan situasi kalau bukan kita yang support kedua pihak itu, atau kita punya inisiatif masing-masing dan tidak mengikuti peraturan pemerintah dan juga arahan tim medis, ya otomatis kita akan lemah dalam menghadapi wabah ini. So keep safe, keep healthy, and stay at your home. Thank you.